Saya memimpin kerajaan negeri ini. Saya bertekad akan berjuang berhabis-habisan untuk mengembalikan semula hak kedaulatan Kesultanan Kedah ke atas tanah Pulau Pinang. Sikap ahli Dewan ini degil tidak mendengar. Saya mohon dan bagi tahulah kalau tak mahu bagi. Saya sudah cakap 3-4 kali dah. Takkan tak faham bahasa Malaysia yang simple. Bayangkan jika hari ini sebuah negeri di Malaysia tiba-tiba menyatakan, wilayah itu bukan milikmu, melainkan milik kami sejak ratusan tahun lalu. Kedengarannya seperti kisah dari abad ke-18. Namun justru inilah yang kini kembali memanaskan panggung politik Malaysia. Pernyataan terbuka dari Menteri Besar Kedah tentang klaim kedaulatan atas Pulau Pinang bukan sekadar romantisme sejarah lama. Isu ini langsung menyulut perdebatan sengit, mengguncang Dewan Undangan Negeri, dan memunculkan satu pertanyaan besar yang selama ini jarang berani diucapkan secara terbuka. Apakah sejarah masa lalu benar-benar bisa membatalkan batas negara modern? Dan yang lebih mengkhawatirkan, jika logika seperti ini terus dipakai, apa dampaknya bagi masa depan Malaysia? Tahan dulu jawabannya, karena cerita ini jauh lebih kompleks dari yang tampak di permukaan. Semua berawal dari satu narasi lama yang kembali dihidupkan. Menteri Besar Kedah secara terbuka menegaskan bahwa Pulau Pinang secara historis merupakan wilayah Kesultanan Kedah. Menurut versinya, pulau ini sejak awal bukanlah tanah milik Inggris, melainkan wilayah Sultan Kedah yang kemudian diduduki oleh Kapten Francis Light pada tahun 1786. Pada masa itu, Francis Light mengibarkan bendera Inggris dan menamai Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island atas nama Syarikat Hindia Timur Inggris. Dari sudut pandang Kedah, peristiwa ini bukan sebuah kesepakatan yang adil, melainkan bentuk ketidakadilan dan kejahatan kolonial. Karena itulah, pemerintah Kedah menilai sudah waktunya sejarah ini diluruskan, bukan semata-mata untuk mengubah peta wilayah hari ini, tetapi agar generasi mendatang tidak terus hidup dalam narasi yang dibangun oleh penjajah. Menteri Besar Kedah bahkan menyerukan kepada penjawat awam dan masyarakat luas untuk mendukung upaya ini demi menjaga martabat dan kehormatan wilayah yang dianggap berdaulat secara historis. Sekilas, narasi ini terdengar heroik. Siapa yang tidak tersentuh oleh kisah sebuah wilayah yang merasa dirampas oleh penjajah? Pertanyaannya, jika kamu berada di posisi itu, apakah kamu juga akan memperjuangkan klaim sejarah seperti ini? Saya menyokong penuh penegasan baginda yang menyuruh kita semua untuk kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia, iaitu perpaduan dan hormat menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Justru ucapan saya pada hari ini akan menyentuh kepada penegasan baginda bahawa sebarang perbezaan pandangan haruslah diselesaikan secara matang dan bukan menerusi kebencian atau sakwasangka. Perkara ini sangat berkait rapat dengan isu yang sedang dibangkitkan kebelakangan ini, iaitu mengenai tuntutan Menteri Besar Negeri Kedah ke atas Pulau Pinang, yang mana boleh saya sifatkan sebagai tidak berasas serta telah menimbulkan kekeliruan awam dan polemik yang tidak perlu dalam kalangan rakyat jelata. Saya ingin menegaskan bahawa sejak dari awal lagi, tuntutan Kedah adalah amat tidak wajar dan tidak berasas dari sudut perundangan dan pertentangan sama sekali dengan prinsip persekutuan Malaysia yang kita junjung bersama sejak sekian lama, iaitu tuntutan Kesultanan Sulu ke atas negeri Sabah, yang sering digunakan sebagai contoh bagaimana tuntutan sejarah tidak boleh mengatasi kedaulatan perlembagaan. Dalam pelbagai prosiding undang-undang yang melibatkan waris Kesultanan Sulu, termasuk tindakan timbang tara dan litigasi diberikan. Namun di titik inilah arah ceritanya mulai berubah drastis. Ketika klaim tersebut masuk ke ranah politik resmi, reaksi keras pun tak terhindarkan. Di Dewan Undangan Negeri, banyak anggota Dewan dan pakar hukum secara tegas menolak klaim Kedah atas Pulau Pinang. Alasannya sederhana, namun sangat fundamental.
Malaysia adalah negara konstitusional modern, bukan negara yang berdiri di atas klaim feodal masa lalu. Sejak kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan pembentukan Malaysia pada 1963, Pulau Pinang telah diakui secara sah sebagai sebuah negeri yang setara dengan Kedah dan negeri-negeri lainnya. Status ini bukan sekadar hasil kesepakatan politik, melainkan dijamin langsung oleh konstitusi. Namun masalahnya, ketika argumen hukum ini disampaikan, suasana perdebatan justru semakin memanas. Interupsi bermunculan, emosi meninggi, dan penjelasan berbasis hukum seringkali terhenti di tengah jalan. Banyak pengamat melihat situasi ini sebagai pertanda kemunduran budaya politik, di mana romantisme sejarah lebih dipercaya dibandingkan realitas tata kelola negara modern. Pada titik inilah, isu Pulau Pinang mulai disandingkan dengan satu kasus lama yang sangat sensitif, yakni klaim Kesultanan Sulu atas Sabah. Klaim tersebut sebelumnya telah ditolak, baik oleh hukum nasional maupun prinsip hukum internasional. Perbandingan ini menegaskan satu pesan penting. Dalam tatanan negara modern, kedaulatan wilayah ditentukan oleh konstitusi dan pengakuan internasional, bukan oleh klaim sejarah pra-kemerdekaan. Sekarang coba renungkan, mana yang seharusnya lebih kuat, sejarah masa lalu atau hukum negara hari ini? Dan inilah bagian yang jarang dibahas media, namun justru paling menentukan. Para pengamat memperingatkan bahwa jika logika klaim sejarah seperti ini dianggap sah, Malaysia sebenarnya sedang membuka kotak Pandora. Jika Kedah merasa berhak atas Pulau Pinang berdasarkan sejarah, maka secara teori, pihak lain pun bisa mengajukan klaim serupa. Dalam konteks negara multi-etnis seperti Malaysia, pendekatan semacam ini dinilai sangat berbahaya. Bukan menyatukan, melainkan memecah. Bukan memperkuat negara, tetapi justru meretakkannya dari dalam. Pada akhirnya, Malaysia dibangun bukan atas dasar siapa yang paling dulu berkuasa, melainkan atas dasar kesepakatan untuk hidup bersama dalam satu konstitusi dan satu kerangka hukum nasional. Dan disinilah jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Sejarah memang penting untuk dipahami dan dihormati. Namun ketika sejarah dijadikan alat politik tanpa batas hukum, ia bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi masa depan negara. Polemik klaim Kedah atas Pulau Pinang bukan sekadar soal wilayah. Ini adalah ujian bagi kedewasaan politik dan persatuan Malaysia. Sekarang aku ingin mendengar pendapat kamu. Menurut kamu, apakah klaim sejarah seperti ini masih perlu diperjuangkan atau justru harus dihentikan demi menjaga persatuan negara? Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.